namanya pasar ikan Delmar, atau di sini bilangnya Plaza Delmar ya. Nah, kalau Plaza Delmar ini adalah pasar ikan yang cukup besar di area Veracruz, Meksiko, dan pasar Delmar ini hanya spesial untuk pasar ikan saja. Dan biasanya di sini itu mereka menjual ikan-ikan tuh yang ikan-ikan yang fresh, bisa dibilang fresh sekali ya teman-teman ya. Biasanya mereka yang dari laut langsung datang ke sini, terus langsung mereka jual gitu. Dan tentu kalau seandainya nggak habis ya mereka bekukan gitu, pasti ya kayak gitu ya. Cuma ya fresh gitu loh, nggak maksudnya tuh nggak dari pantai lain terus datang berlama-lama berbulan-bulan sih, enggak teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini semua sepanjang ini adalah tempat jualan ya. Kebetulan saya datang hari ini pas di tanggal 31 Desember, nanti malam adalah tahun baru ya, akhir tahun. Dan saya ikutan beli ikan, tapi saya nggak ngerayain ya, ikut-ikutan saja karena di sini kan virus coronanya masih parah banget. Nah ini teman-teman ya, nah di sebelah sananya itu adalah tempat-tempat makan ya teman-teman ya. Biasanya kita kalau beli ikan itu bisa mau makan di sini itu langsung ada restorannya yang tinggal kita beli ikannya ini, kita mau beli ikan yang mana, terus kita bawa ke restoran itu. Nah nanti restoran itu akan memasak apa yang kita mau. Nah nanti kita itu ada dua option ya di restoran itu. Kita bisa bayar mereka yang hanya upah masaknya saja, dan atau mereka cariin sendiri ikannya yang mungkin jauh lebih fresh kali daripada yang kita dapat ya. Nah nanti mereka masak olah sesuai dengan yang kita minta, itu bedanya ya. Atau kita beli ikannya sendiri, terus kita bilang contoh nih kita cuma bilang digoreng doang, ya pure digoreng doang teman-teman, nggak dikasih garam, nggak dikasih apa-apa, rasanya tawar banget. Kenapa? Saya pernah coba begitu, kita pernah beli di sini ikannya ya, terus kita bawa ke restoran yang sebelahnya itu yang ada orang makan di sana. Nah kita bikin 3 porsi gitu ya, jadi yang benar-benar hanya digoreng doang, sama dengan yang dimasak sesuai dengan Mexican food ya, dan dengan terus satu lagi itu dengan seafood yang memang masakan seafood gitu teman-teman. Nah ini saya lagi cari ikan yang saya bisa panggang nanti malam ya, rencananya kita mau panggang aja nanti malam. Kita juga nggak ngundang siapa-siapa teman-teman ya, jadi kita aja, saya sama keluarga saya aja di sini ya, cuma sama si adik kecil satu lagi anak saya. Nah itu aja, kita lagi cari ikannya. Nah terus ini saya lagi timbang ya. Nah ini saya pilih yang ini macam-macam ikan yang ada di sini teman-teman ya. Ada ikan juga, ada udang juga, terus ada banyak lah ya seafood itu. Nah saya timbang dulu. Nah habis ditimbang ini saya harus bayar dulu. Nah habis bayar baru nanti kita ke tempat pembersihannya. Saya beli ini 3 kilo lebih teman-teman ya, 3 kilo lebih, itu harganya hampir 400 peso, 382 peso. Ini satu ekor ini 382 peso teman-teman. Tuh saya beli segitu, kita beli satu ekor yang gede ini. Nah nanti kan bisa dipotong-potong, karena itu rasanya agak lumayan enak sih teman-teman dagingnya ya, dibandingin sama dengan ikan-ikannya yang lain. Nah biasanya di sini itu yang paling laku itu teman-teman ikan mujair itu teman-teman. Nah ini saya bayar dulu ya, ini lagi kalkulasi untuk harganya. Yuk sekarang saya mau ngambil yang lain lagi untuk berapa ekor ya yang bisa dimulai nantinya. Nih biasa ya, terus timbang dulu, sekarang baru kita bayar total keseluruhannya berapa. Nah di sini
sini tuh saya senangnya teman-teman ya, kita tuh nggak capek-capek bersihin ikan lagi. Jadi tinggal kita bilang aja kita mau bersihin apa kita mau langsung bawa pulang ke rumah gitu. Sekarang saya mau bayar dulu. Let's go. Sekarang kita ke tempat pembersihan. Antrinya banyak banget ternyata. Kita bersihin dulu teman-teman. Habis bersihin, nanti baru deh kita bisa bawa pulang. Nah, ini kita lagi ngantri ya, bersihinnya ngantri. Dan kalau ngebersihin di sini itu nggak dipatok harganya berapa teman-teman, jadi seikhlas kita aja ngasih berapa gitu loh ya, cuma kasihan aja. Kadang tengok ya teman-teman ya, tangan bapak yang 3 ini tuh udah putih banget loh ya, mungkin karena dari pagi kan tiap hari begitu loh, putih banget, udah mengkerut-kerut gitu loh. Kadang kasihan juga nengok dia, tapi ya emang itu kerjaannya ya gimana gitu loh. Nah beliau itu tuh tengok tangannya teman-teman ya, putih banget udah tangannya itu ini. Nah untungnya teman-teman ya, kalau di sini kita bersihin, nah pas kita tutup itu kayak, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi kalau di Padang itu kita bilangnya pensi gitu ya. Nah kalau ada yang atau udang atau apa gitu yang ada yang nggak bagus atau rusak di dalamnya, atau udah apa sih nggak sehat gitu ya, ikannya atau udangnya atau pensinya itu atau yang lain-lainnya itu yang kita beli, nah itu kita bisa dia pasti orang yang cuci ini suruh kita ke depan lagi ambil yang barunya. Jadi kita benar-benar beli itu 1 kilo ya 1 kilo gitu loh teman-teman ya. Jadi itulah enaknya kalau kita bersihin di sini. Nah kalau kita bersihin di rumah sendiri, kita kan nggak tahu tuh udah rusak apa segala ya. Nah yang paling apa itu kepiting itu loh, sering gitu teman-teman ya. Jadi kadang kan suka rusak-rusak tuh dalamnya tuh udah mungkin udah busuk apa segala gitu ya. Kan pas dibersihin sama mereka di sini, pas dipotong-potong kan nampak tuh. Nah nanti pas kalau udah nampak busuk itu dia langsung loh, orang yang suka bersihin dibilang ambil lagi 1 ke sana atau ambil berapa lagi yang seberapa yang dia temukan rusak gitu. Jadi benar-benar kita bawa pulang itu yang bagus-bagus kondisinya teman-teman. Jadi itulah untungnya kalau kita bersihin di sini. Dan mereka juga nggak patokin harga berapa kok, jadi kita mau cuci ini harus berapa itu nggak dibilangin mereka kayak gitu loh. Itu udang teman-teman banyak itu loh, fresh banget. Nah itu teman-teman, jadi kalau saya lebih senang potongnya di sini ya. Ya emang sih kadang-kadang nunggu ngantri, nunggu karena orang yang beli kan banyak ya, itu resikonya gitu aja sih ya, di waktu aja. Terus juga bayarnya nggak dipatok mereka berapa gitu loh, jadi kita bisa kasih mereka itu berapa aja uangnya ya. Kadang orang itu ngasih cuma 5 peso, kadang 10 peso, kadang 20 peso ya, gitulah tergantung orang-orangnya juga sih ya. Kalau orangnya baik ya dia ngasihnya gitu. Padahal itu kalau dia potong di sini tuh menguntungkan banget sih saya bilang ya, karena kalau kita motong di sini itu kita jadi tahu teman-teman, jadi bawa pulang itu benar-benar barang yang bagus-bagus saja, jadi nggak ada yang rusaknya lagi gitu loh. Nah nanti sampai di rumah tinggal dibersihin aja, dicuci dengan air. Tapi biasanya di sini teman-teman ya, kalau seandainya ada darah-darahnya apa segala gitu teman-teman ya, mereka langsung kasih air juga loh, dibersihin pakai air loh. Di belakang beliau itu tuh ada instalasi air loh tuh. Dia tuh dicemplungin dia kalau emang berdarah-darah atau ada kotor-kotorannya, atau disemprot dia pakai apa, pakai gun kayak gitu. Jadi nggak gun juga, saya kayak keran kayak gitu ya. Jadi tuh, jadi benar-benar kita bawa pulang tuh bersih teman-teman.
Nah, ya kalau sampai di rumah ya bersih-bersih banget pasti enggak lah ya. Nah, sampai di rumah baru kita tinggal bersihkan yang terakhir aja. Gitu, teman-teman. Dan aku suka banget teman-teman ya kalau di sini itu langsung potong aja, langsung apa yang kita mau. Ya, punya saya udah selesai. Sekarang tinggal saya pergi. Selesai. Nah, di sini saya langganan biasanya di sini teman-teman. Jadi karena di sini itu yang beli banyak juga ya, jadi fresh banget tuh, kayak kepiting gini teman-teman tuh banyak sekali itu baru datang itu dia taruh keluar sama dia. Nah gitu teman-teman, ikannya juga macam-macam ya di sini Bu, dan fresh banget. Nah di depan tuh adalah restoran teman-teman. Jadi kalau teman-teman apa ya di sini tuh kalau kita pengen makan sendiri di sini, nah tinggal pergi ke restoran itu aja. Biasanya restoran itu ngasih kita option seperti tadi saya bilang ya, kita mau mereka menyediakan sendiri ikannya atau apa yang kita mau makan seafoodnya, atau kita bawa sendiri dari mana kita beli tadi yang di toko mana gitu ya, terus kita kasih sama mereka gitu. Terus nanti mereka tinggal masak apa yang kita mau gitu loh. Nah atau dia tinggal bilang sama mereka aja kita mau makan apa, jadi mereka nyarikan sendiri. Nah kalau biasanya restoran bagian depan ini yang nggak di samping ikan banget ya, maksudnya nggak di samping toko ikan banget, nah kayak gini-gini teman-teman ya, itu mereka punya stok ikan sendiri, stok udang sendiri, stok kepiting sendiri teman-teman kayak gini. Jadi kita mau pesan apa, mereka tinggal bikin aja, tinggal ambil di stoknya mereka, tinggal mereka masak gitu, mereka olah itu teman-teman. Nah teman-teman, ini demikian dulu ya hari ini, sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Mulus Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share sama teman-teman yang lain. Bye.